Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan tentang masyarakat madani. Perkenalkan, saya sebagai moderator dan pembawa materi. Nama saya Rizky Romadoni. Yang kedua ada Rizky Nurbaiti. Yang ketiga ada Senja Apriliana. Yang terakhir ada Salsa Agustiara. Sebelum ke materi, saya akan memberikan poin-poin penting dalam presentasi ini. Yang pertama ada masyarakat madani. Yang kedua, sejarah dan perkembangannya. Yang ketiga, karakteristik masyarakat madani. Yang keempat, penegak masyarakat madani. Kelima, masyarakat madani dan demokratisasi. Yang terakhir ada masyarakat madani Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Dalam konsep ini merupakan penerjemah dari istilah konsep civil society yang pertama kali digulirkan oleh Dato Sri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festival Istiqlal pada tanggal 26 September 1995. Menurut Kamus Besar Indonesia, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman, dan ilmu. Sejarah dan perkembangan masyarakat madani. Istilah masyarakat madani dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah civil society. Pertama kali dikemukakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah societas civilis yang identik dengan negara. Civil society menurut Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradab, seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri, dengan konsep civility atau kewargaan dan urbanity atau budaya kota. Maka dipahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. Wacana sejarah civil society mengalami beberapa fase, yaitu fase pertama yang dikemukakan oleh Aristoteles pada tahun 322 Masehi sampai 384 Masehi. Sejarah wacana civil society yang berkembang dewasa ini, yakni masyarakat sipil di luar dan penyeimbang lembaga negara. Pada masa ini, civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politik, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi politik dan pengambilan keputusan. Fase kedua, pada tahun 1767, Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Ferguson menekankan visi etis pada civil society dalam kehidupan sosial. Pemahamannya ini lahir tidak lepas dari pengaruh dampak revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok. Fase ketiga, pada tahun 1792, Thomas Paine mulai memaknai wacana civil society sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara. Bahkan, dia dianggap sebagai antitesa negara. Menurut pandangan ini, negara tidak lain hanyalah keniscayaan buruk belaka. Konsep negara yang absah menurut mazhab ini adalah perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan bersama.
Semakin sempurna sesuatu masyarakat sipil, semakin besar pula peluangnya untuk mengatur kehidupan warganya sendiri. Fase keempat, yaitu wacana civil society selanjutnya dikembangkan oleh Hegel, Karl Marx, dan Antonio. Dalam pandangan ketiganya, civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan. Sedangkan fase yang terakhir yaitu fase kelima, wacana civil society sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis pada tahun 1805 sampai 1859 Masehi. Pemikirannya tentang civil society sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara. Menurut Alexis, kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik masyarakat madani dan pilar penegak masyarakat madani. Yang pertama, karakteristik masyarakat madani. Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia menghajatkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang dimiliki oleh masyarakat madani adalah: yang pertama, free public sphere atau ruang publik yang bebas. Ruang publik yang diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasi kepada publik. Yang kedua, demokratisasi. Menurut Nira Kendok, masyarakat sosial berkaitan dengan wacana kritik rasional masyarakat yang secara eksplisit mensyaratkan tumbuhnya demokrasi. Dalam kerangka ini, hanya negara demokratis yang mampu menjamin masyarakat madani. Yang ketiga, toleransi. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat lain yang berbeda. Yang keempat, pluralisme. Pluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan disertai sikap tulus bahwa masyarakat itu majemuk. Kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan. Yang kelima, keadilan sosial atau social justice. Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang keenam, partisipasi sosial. Partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih dapat terjadi apabila tersedia iklim yang memungkinkan otonomi individu terjaga. Yang ketujuh, supremasi hukum. Penghargaan terhadap supremasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya, tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Yang kedua, pilar penegak masyarakat madani. Pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif, serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Pilar-pilar tersebut antara lain: yang pertama, lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat dalam konteks masyarakat madani bertugas mengadakan pemberdayaan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengadakan pelatihan dan sosialisasi program-program pembangunan masyarakat. Yang kedua adalah pers. Pers adalah institusi yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari social control yang dapat menganalisis serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya. Selain itu,
Pers juga diharapkan dapat menyajikan berita secara objektif dan transparan. Yang ketiga, supremasi hukum. Setiap warga negara, baik yang duduk di pemerintahan atau sebagai rakyat, harus tunduk kepada aturan atau hukum. Supremasi hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia. Yang keempat, perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan tempat para aktivis kampus yang menjadi bagian kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak melalui jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Perguruan tinggi memiliki tugas utama mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Yang terakhir, partai politik. Partai politik merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi politik warga negara, sehingga partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Senja. Kemudian, masyarakat madani dan demokratisasi. Syarat menuju masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan elemen signifikan dalam membangun demokrasi. Salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. 1. Kualitas SDM yang tinggi. 2. Memiliki kemampuan memenuhi yang tinggi. 3. Semakin mantap mengandalkan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri. 4. Telah memiliki kemampuan ekonomi, sistem politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang dinamis, tangguh, serta berwawasan global. Kemudian, masyarakat madani Indonesia. Berkembangnya masyarakat madani di Indonesia diawali dengan kasus-kasus HAM dan pengekangan kebebasan berpendapat berserikat dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat di muka umum. Kemudian dilanjutkan dengan munculnya berbagai lembaga-lembaga non-pemerintah mempunyai kekuatan dan bagian dan sosial kontrol. Secara esensial, Indonesia memang membutuhkan pemberdayaan dan penguatan masyarakat secara komprehensif agar memiliki wawasan dan kesadaran demokrasi yang baik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Untuk itu maka diperlukan pengembangan masyarakat madani dengan menerapkan strategi sekaligus agar proses pembinaan dan pemberdayaan itu mencapai hasilnya secara optimal. Sekian dari presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah kata atau tidak berkenan, mohon maaf. Jika tidak mengerti atau tidak paham, bisa ditanyakan di LMS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.